Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani Pertiwi dari program D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bukit Setia Indonesia Yogyakarta. Saya akan menampilkan presentasi proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Kasihan II. Latar belakang. Hipertensi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang besar dan serius bagi kesehatan masyarakat. World Health Statistik pada tahun 2012 melaporkan sekitar 51% dari kematian akibat stroke dan 45% dari penyakit jantung koroner disebabkan oleh hipertensi. Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2013 menyatakan bahwa di kawasan Asia Tenggara terdapat 36% orang dewasa yang menderita hipertensi di setiap tahunnya, mengakibatkan 1,5 juta orang meninggal. Bagi pasien hipertensi dianjurkan untuk menggunakan obat-obat antihipertensi. Namun sering terjadi dan terdapat pendapat keliru di masyarakat bahwa mengkonsumsi obat antihipertensi akan menyebabkan ketergantungan. Pengobatan hipertensi dipengaruhi oleh kepatuhan penderita mengkonsumsi obat darah tinggi dan melakukan modifikasi gaya hidup. Kepatuhan menjadi hal yang sangat penting bagi pasien hipertensi dan mengontrolkan tekanan darahnya. Hasil wawancara dengan pihak Puskesmas Kasihan II menunjukkan bahwa kasus hipertensi di Puskesmas Kasihan II menduduki peringkat pertama dari 10 besar penyakit yang ada di Puskesmas Kasihan II. Menurut data rekam medis di Puskesmas Kasihan II per 2020, didapatkan hasil bahwa tingkat kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat hipertensi sangat beragam. Observasi terhadap data kunjungan pasien ditemukan bahwa 8 sampel pasien yang mendatangi Puskesmas Kasihan II terbagi dalam 2 kategori, yaitu ada yang rajin kontrol dan jarang kontrol. Penelitian tentang tingkat kepatuhan penggunaan obat antihipertensi juga belum pernah dilakukan sebelumnya di Puskesmas Kasihan II. Rumusan masalah. Bagaimana tingkat kepatuhan penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di Puskesmas Kasihan II? Tujuan penelitian. Di sini ada 2 tujuan, yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Untuk tujuan umum, mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di Puskesmas Kasihan II. Dan tujuan khusus yang pertama, untuk mengetahui jenis obat antihipertensi yang digunakan pasien, dan yang kedua, untuk mengetahui karakteristik pasien meliputi jenis kelamin, usia, dan nama penderita pasien, dan yang ketiga, untuk mengetahui kepatuhan penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi menggunakan metode Medication Adherence Rating Scale atau disingkat MARS. Manfaat penelitian. Di sini terdapat 3 manfaat. Yang pertama, untuk manfaat teoritis, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi kesehatan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di Puskesmas Kasihan II. Dan yang kedua, bagi pasien, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang kepatuhan penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi. Dan yang ketiga, bagi peneliti, untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan yang didapatkan selama di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan peneliti tentang hipertensi. Dan di sini saya tampilkan keaslian penelitian sebagai berikut. Tinjauan pustaka. Definisi hipertensi yaitu suatu keadaan kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada dinding pembuluh darah arteri. Dikatakan hipertensi pada pasien yang telah diukur menggunakan tensimeter dan diperoleh tekanan sistolik di atas 140 dan tekanan diastolik di atas 90. Etiologi hipertensi. Di sini ada 2. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial. Yang dimaksud hipertensi primer yaitu hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui, dan hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit ginjal, kelainan hormonal, atau penggunaan obat tertentu. Klasifikasi hipertensi mencakup 4 kategori dengan nilai normal dengan tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan tekanan darah diastolik kurang dari 80. Hipertensi tidak dianggap dalam kategori penyakit, tetapi mengidentifikasi pasien yang tekanan darahnya cenderung meningkat. Untuk hipertensi step pertama, dengan tekanan darah sistolik 140-159 dan tekanan darah diastolik 90-99, dan kemungkinan sudah memerlukan pengobatan karena sudah terjadi kerusakan pada organ yang lebih tinggi.
Untuk hipertensi step kedua, tekanan darah diastolik lebih dari 160 dan tekanan darah diastolik lebih dari 100. Ini kondisi hipertensi yang lebih parah. Selanjutnya, diagnosis hipertensi menggunakan tensimeter, mengukur tekanan darah atau mengukur fisik. Faktor yang mempengaruhi terjadi hipertensi, di sini ada faktor resiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama itu usia, jenis kelamin, yang ketiga genetik atau keturunan. Dan faktor resiko yang dapat diubah ada 9. Yang pertama usia, jenis kelamin, genetik, kegemukan, merokok, alkohol, dan kafein berlebihan, mengonsumsi garam berlebih, stres, dan ketidakseimbangan hormonal. Penata laksanaan hipertensi ada 2. Untuk yang pertama, terapi non-farmakologi. Ini menerapkan gaya hidup sehat untuk setiap orang untuk mencegah tekanan darah tinggi. Dan yang kedua, terapi farmakologi ini menggunakan obat-obat kimiawi seperti diuretik, penghambat simpatetik, beta bloker, vasodilator, atau antagonis kalsium. Dan di sini kerangka teorinya seperti ini. Dan ini kerangka konsep. Metode penelitian. Jenis rancangan penelitian di sini merupakan rancangan penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian secara survei cross-seksional di Puskesmas Kasihan 2. Untuk tempatnya di Puskesmas Kasihan 2 dan waktu peneliti bulan Januari 2021. Subjek dan objek peneliti, subjeknya pasien hipertensi yang sedang menjalani pengobatan di Puskesmas Kasihan 2, dan objeknya tingkat kepatuhan pasien hipertensi yang sedang menjalani pengobatan di Puskesmas Kasihan 2. Populasi dan sampel. Populasi peneliti yaitu semua pasien hipertensi yang datang berobat di Puskesmas Kasihan 2. Untuk sampel keseluruhan dari jumlah responden dan yang sesuai dengan konteks penelitian dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin seperti ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan cara purposive sampling. Untuk kriteria inklusi, pasien hipertensi yang menjalani pengobatan maupun datang memeriksakan diri di Puskesmas Kasihan 2 pada bulan Februari sampai Maret 2021. Untuk kriteria eksklusi, pasien hipertensi yang sedang hamil dan menyusui, pasien yang tidak bersedia mengisi kuesioner, dan pasien yang baru pertama kali periksa atau baru terdiagnosis hipertensi. Variabel peneliti yaitu tingkat kepatuhan menggunakan variabel tunggal, yaitu tingkat kepatuhan pasien mengenai penggunaan obat antihipertensi. Definisi penelitian yang pertama, pasien hipertensi adalah yang mengalami peningkatan tekanan darah dengan tekanan darah sistolik lebih besar sama dengan 140 ml dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 dan terdiagnosa oleh dokter sebagai penderita hipertensi dibuktikan dengan tercatat dalam rekam medis. Yang kedua, obat antihipertensi adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah yang diresepkan oleh dokter pada pasien hipertensi di Puskesmas Kasihan 2. Yang ketiga, kepatuhan minum obat adalah derajat pasien mengikuti anjuran klinis dari dokter atau tenaga medis untuk menunjang kesembuhan pasien. Yang keempat, lembar persetujuan ini diberikan kepada responden untuk memenuhi kriteria inklusi dengan tujuan agar responden mengetahui maksud dan tujuan peneliti serta dampak yang teliti selama pengumpulan data. Questionnaire Medication Adherence Report terdiri dari 5 pertanyaan yang dapat menggambarkan tingkat kepatuhan minum obat pasien menjadi tingkat kepatuhan tinggi, tingkat kepatuhan sedang, dan tingkat kepatuhan rendah. Dan yang keenam, pasien Kasihan 2 merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi penduduk wilayah Kecamatan Kasihan dan sekitarnya. Layanan kesehatan cukup sering digunakan untuk tempat penelitian. Di sini ada 2 instrumen penelitian. Yang pertama, data demografi. Kuesioner ini terkait identitas responden meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan nama pasien menderita hipertensi. Yang kedua, kuesioner kepatuhan minum obat Medication Adherence Report merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien hipertensi. Jalannya penelitian. Yang pertama, meminta surat studi pendahuluan ke bagian akademik Politeknik Kesehatan Baptisti Indonesia. Yang kedua, melakukan perizinan tempat penelitian dengan cara memasukkan permohonan dari institusi. Dan yang ketiga, menjelaskan kepada calon responden tentang tujuan, manfaat, dan kemudian bagi calon responden bersedia maupun tidak bersedia menjadi responden untuk menandatangani informed consent. Dan yang keempat,
Peneliti memberikan kuesioner kepada responden, kemudian responden mengisi daftar pertanyaan, dan jika selesai kuesioner diserahkan pada peneliti. Yang terakhir, setelah kuesioner dan hasil terkumpul, peneliti melakukan tabulasi dan analisa data serta kesimpulan hasil peneliti. Cara analisa data. Yang pertama, editing untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh. Kedua, coding atau pemberian kode untuk mempermudah dalam analisa data dan penginputan data. Yang ketiga, scoring untuk penentuan jumlah skor dalam penelitian pada setiap jawaban yang diberikan oleh responden dalam kuesioner. Dan yang keempat, tabulasi, penyusunan data dalam bentuk tabel dan mengatur angka agar dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori. Dan yang terakhir, entry atau memasukkan data untuk memasukkan data kuesioner ke dalam paket program komputer. Dan berikut teknik pengambilan sampel. Pemberian skor kepatuhan pasien hipertensi minum obat di Puskesmas Kasihan 2 dihitung berdasarkan 5 pertanyaan dari kuesioner Mars. Di sini ada 3 kategori kepatuhan. Yang pertama, kepatuhan tinggi dengan nilai 25, kepatuhan sedang dengan skor 6-24, kepatuhan rendah dengan skor 5. Jawaban pertanyaan responden akan diberi nilai sebagai berikut. Untuk selalu diberi nilai skor 1, sering diberi nilai skor 2, kadang-kadang diberi nilai skor 3, jarang skornya 4, tidak pernah skornya 5. Semakin tinggi nilai skor yang didapat, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pasien hipertensi dalam minum obat. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai skornya, maka semakin rendah tingkat kepatuhan minum obat pasien hipertensi. Dan di sini jadwal penelitiannya untuk studi kepustakaan pada bulan November 2020, memilih tempat penelitian pada bulan November 2020, untuk studi pendahuluan pada bulan November 2020, penyusunan dan seminar proposal pada bulan Desember sampai Januari 2021, permohonan izin penelitian pada bulan Januari 2021, untuk pengambilan data pada bulan Februari 2021 dan bulan Maret pada 2021, untuk pengolahan data pada Maret 2021 dan pembuatan laporan pada April 2021. Dan berikut daftar pustakanya. Untuk lampiran ada izin surat pendahuluan dari kampus, ini dan belasan dari Puskesmas Kasihan 2. Dan berikut contoh kuesioner medication yang sudah diterjemahkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.